Alhamdulillah nahmaduka ya Allah ya dzal jalali wal ikram asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi da'aimil Islam. Yang pertama, marilah kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena memang bersyukur itu adalah kewajiban makhluk. Dan Allah tempat satu-satunya yang pantas dan wajib kita syukuri. Allah memberikan kepada kita nikmat, Allah memberikan kita anugerah, semua perlengkapan dan kebutuhan kehidupan kita tetap diberikan Allah. Allah lah pemasok utama ya, dalam segala kebutuhan kita, yang semua itu diberikan Allah dengan cuma-cuma. Tidak ada satu sen pun Allah ambil, dan tidak ada keuntungan bagi Allah. Semua itu adalah keuntungan bagi makhluk, terutama makhluk yang namanya manusia. Selawat berangkaikan salam mari sama-sama kita haturkan kepada yang mulia junjungan alam Habibullah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi Rasul yang menjadi tauladan dan ikutan bagi kita, yang tidak akan sampai kita kepada Allah kecuali melalui pintu gerbang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, mari sama-sama kita berselawat kepada beliau dengan pengertian selawat secara lisan maupun secara perbuatan, yang sudah kita jelaskan bagaimana selawat lisan kepada Rasulullah, bagaimana pula selawat perbuatan kepada Rasulullah. Di dalam beberapa kajian kita, khususnya 3 pekan terakhir, kita sudah membahas tentang adab menuntut ilmu. Ada 5 adab menuntut ilmu, atau kaifiat tata cara menuntut ilmu. Yang pertama yaitu mutolabah, menuntut. Yang kedua mutolaah, mentelaah dan menganalisa. Yang ketiga muzakarah, berdiskusi. Yang keempat malam hari ini insyaallah akan kita sampaikan, yaitu musaparoh. Jadi ada 5 adab menuntut ilmu itu. Yang pertama mutolaah, mutolabah, menuntut dengan seorang guru. Didatanginya guru, dia mengambil ilmu dari guru itu. Jadi yang pertama itu bukan menonton YouTube. Yang pertama itu mendatangi seorang guru, mengambil ilmu itu dari seorang guru, bertatap langsung. Yang kedua, atau istilah kita face to face, berhadap-hadapan. Yang kedua mutolaah. Setelah dia menuntutnya dengan seorang guru, maka dia baru mentelaah. Alat mentelaah 2, Quran dan hadis. Sebagaimana kata Rasulullah, taraktu fikum amrayni lan tadillu ba'dahuma kitaballahi wa sunnati. Aku tinggalkan 2 wasiat kepada kalian, kalau kalian berpegang teguh kepada keduanya, maka tidak akan sesat selama-lamanya, Quran dan sunnahku. Jadi apa yang dijelaskan guru tadi, apa yang disampaikan oleh guru tadi, itu ditelaah, dianalisa dengan Quran dan hadis. Karena guru itu juga manusia, ustadz itu juga manusia. Dia bisa lupa, dia bisa silap, dia bisa salah. Maka perbaiki kesalahannya, perbaiki khilaf guru itu, perbaiki lupa guru itu dengan kita buka Quran dan hadisnya. Jadi kalau ada sekira-kira perkataan guru atau ucapan guru atau penjelasan guru itu yang bertentangan dengan Quran dan hadis, jangan ikut lagi. Itu dia. Di sini kita harus fair. Jadi guru itu punya salah, punya silap, punya lupa. Ya.
Yang enggak punya salah, yang enggak punya silap, yang enggak punya lupa itu kan Rasulullah. Kalaupun dia lupa, maka lupa itu dalam mentarbiyah, memberikan pendidikan kepada yang lain. Kalau manusia yang lain selain daripada Rasulullah ada silap, ada lupa. Inilah mentelaah. Mentelaahnya Quran dengan hadis, bukan dengan sentimen. Bukan dengan sentimen. Termasuk perbuatan gurunya, apa yang terjadi telaah dengan Quran, dengan hadis. Yang ketiga, muzakarah, berdiskusi. Boleh berdiskusi. Murid dengan murid boleh berdiskusi. Ya. Guru dengan guru, ulama dengan ulama boleh berdiskusi. Muzakarah itu berdiskusi, tukar pikiran, tukar pendapat. Itu muzakarah. Kalau dulu dalam istilah ilmu Islam ini ada namanya ilmu debat. Kalau dulu bahasa orang dulu belum ada diskusi. Diskusi itu bahasa terakhir. Kalau dulu namanya debat. Berdebat. Boleh berdebat, boleh. Boleh berdebat, boleh. Keluarkan pendapatmu. Saya keluarkan pendapat, saya berdebat. Boleh berdebat. Dengan catatan, kata Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin, berdebat itu tujuannya mencari kebenaran, bukan cari menang. Jadi berdebat dibolehkan oleh Imam Al-Ghazali, bermujakarah boleh dibolehkan dengan tujuan mencari kebenaran, bukan mencari kemenangan. Cari benar, bukan cari menang. Cari benar boleh. Kita boleh berdebat, boleh tidak sependapat dalam rangka mencari kebenaran, bukan mencari kemenangan. Jadi halal kata Imam Al-Ghazali berdebat kalau cari benar, bukan cari menang. Yang keempat insyaallah kita jabarkan pada malam hari ini, masuk kita sudah keempat, yaitu musaparoh. Musaparoh ini dari kata saparoh, berjalan. Menuntut ilmu ini juga harus melakukan perjalanan. Perjalanan salah satunya misalnya seperti ini, kita jalan dari rumah kita ke sini untuk menuntut ilmu. Perjalanan berikutnya adalah seorang murid itu harus berjalan, makanya kalau zaman dulu orang-orang itu belajar itu keluar dari daerahnya. Ulama Padang ya, itu menuntut ilmu, pergi ke Mekah, pergi ke Madinah, pergi ke Turki. Ada orang Jawa, dari Jawa ke Sumatera. Orang Sumatera belajar ke Jawa. Bukan gak hebat ulama di masing-masing daerah itu. Jadi rupanya memang itu ada adab. Itulah musaparoh tadi. Musafir dia. Karena orang yang menuntut ilmu ini harus juga musafir. Kalau kata guru saya dulu, hikmah daripada musafir ini supaya tidak seperti kodok dalam tempurung, ada pepatah. Seperti katak dalam tempurung. Maka orang yang menuntut ilmu itu pun harus begitu. Supaya dia melihat di tempat lain, ada perbedaan. Itu nggak bisa dinafikan, Pak. Jadi kalau ada orang sekarang bercita-cita ingin menyatukan pendapat, itu orang, maaf, ya, mimpi, ibaratnya orang yang bermimpi di siang hari itu. Ingin menyatukan pendapat itu nggak mungkin, Pak. Kan adanya orang sekarang, sehingga orang yang tidak sependapat dengan dia itu disesatkannya. Itu nggak mungkin. Bahkan tujuan orang yang musaparoh, tujuan orang yang berjalan ini dari tempatnya ke tempat lain dalam rangka menuntut ilmu, itu dalam rangka untuk bisa memahami bahwa paham agama ini di tempat dia, itu ada berbeda di tempat lain. Ada di tempat dia ini pelaksananya begini, ternyata di tempat lain tidak seperti itu. Oh, jangan cerita di sini sunnah, di sana tidak sunnah, jangan begitu. Semua mereka punya dalil, semua mereka punya landasan sunnah juga. Sunnah itu bukan punya satu kelompok saja, enggak. Nah, jadi disuruh dia berjalan, musaparoh, supaya tidak seperti katak dalam tempurung.
Kalau kita nggak pergi keluar sana Pak, awak udah hebat kali Ustadz di Marendal nih. Iya kan? Udah hebat kali awak jadi Ustadz di Marendal nih. Pergi awak ke sana rupanya awak belum ada apa-apanya. Ah itu maksudnya. Supaya jangan sombong. Sampai-sampai orang dulu kalau menuntut ilmu di tempat dia sebagai ustadz, sebagai ulama, dia pergi merantau, dia menghilangkan jati dirinya. Dia berpenampilan bukan sebagai seorang ustadz, dia berpenampilan seperti orang-orang biasa. Itu orang dulu kalau menuntut ilmunya gitu. Makanya sampai-sampai orang dulu bilang, awas hati-hati kalau jumpa pengemis, jangan dihina, jangan dicaci karena boleh jadi malaikat katanya. Nah, itu zaman kita dulu sering begitu orang tua kita. Kalau ada orang gelandangan-gelandangan gitu, jangan sepele. Karena boleh jadi dia malaikat, boleh jadi dia orang alim. Nah, karena orang-orang dulu itu kalau nuntut ilmunya itu agak-agak nyeleneh. Nah, zaman saya kan zaman saya saja udah agak nyeleneh. Asal ngaji nggak pulang, asal ngaji nggak pulang, asal ke rumah guru nggak pulang. Nah, itu kan udah agak nyeleneh itu. Asal ngaji nggak pulang, asal ngaji nggak pulang. Memang ada juga orang yang kalau dibilang, oh nanti gila itu kalau ngaji tasawuf katanya kan. Kalau semuanya kita ini gila kok. Cuman gilanya beda-beda. Ada gila minum, ada gila perempuan, ada gila judi, macam-macam. Ya syukurlah. Seorang istri syukur kalau lakinya gila ngaji, gila zikir. Betul enggak? Nah, cuman kadang-kadang kan seorang perempuan enggak puas juga dia. Dulu lakinya enggak pulang-pulang karena ke kafe, sekarang enggak pulang-pulang karena ke masjid. Pening juga dia. Enggak pulang-pulang karena dakwah ya. Palak kali aku nengok abang kau nih. Gila dakwah aja, gila zikir aja enggak pulang-pulang. Loh, kakak dulu palak juga sama abang waktu abang enggak pulang-pulang karena ke kafe. Ya kan, ke kafe palak, ke masjid pun palak. Nah, ini makanya saya bilang tadi waktu tadi siang saya pengajian ibu-ibu, saya bilang saya mau ngajarkan merepet syariah saya bilang. Supaya kalau merepet bininya itu ya kan syar'i. Saya bilang nanti saya jelaskan, nggak sabar orang tuh, belum siap ceramah dituntut lagi. Ustadz tadi udah janji mau menerangkan merepet syar'i katanya. Lepas saya jelaskan juga, baru puas dia. Baru Ustadz ini yang ada mengajarkan merepet syar'i katanya. Memang betul ada merepet syariah Pak. Nah, kebetulan ada bunda-bunda berapa orang sini ya, ini bisa juga ini diajari merepet syar'i. Dan bagi bapak-bapak boleh nanti diajarkan istrinya merepet syar'i. Ya, boleh diajarkan istrinya merepet syar'i. Karena kita jangan marah kalau istri kita merepet Pak. Istri kita merepet itu tandanya dia mengobati dirinya. Sebab orang yang nggak pandai merepet itu dua Pak. Kalau ada perempuan nggak pandai merepet itu yang pertama malas perempuan itu. Yang kedua penyakitan karena nggak pandai merepet. Karena kalau orang merepet itu keluar. Nah, jadi merepetnya jangan dihalangi, tapi merepetnya disarikan. Disariahkan merepetnya itu disariahkan merepetnya. Macam mana merepet syariah nanti saya kasih tipsnya. Datang lagi. Jadi kasih merepet syar'i. Baik. Jadi tujuan musaparoh, tujuan berjalan menambah wawasan. Yang kedua tujuan musaparoh itu adalah agar tidak menyombongkan diri. Lah kalau Ustadz di Marendal ini saya, mungkin orang akan terbongkok-bongkok jumpa sama saya. Assalamualaikum Ustadz, Assalamualaikum Ustadz, Assalamualaikum Ustadz. Terbongkok-bongkok orang. Ini kalau kita nggak pandai menjaga hati, ini bisa sombong. Kalau kita nggak, saya nggak mau bilangkan Ustadz lain, ini saya sendiri aja. Biar enak. Ngapain kita nuduh? Nah ini saya di Marendal dipanggil orang Ustadz. Orang sini tahu semua sama saya. Sehingga orang pun terbongkok-bongkok, Assalamualaikum Ustaz, Assalamualaikum Ustaz. Cium tangan. Nah kalau ini nggak bisa memelihara hati, jatuhnya kan sombong. Tapi kalau saya pergi ke tempat lain, nggak usah jauh-jauh. Awak kan Ustadz kelurahan. Lewat kelurahan udah nggak ada yang kenal kan gitu. Ya kan gitu. Awak Ustadz kelurahan, lewat kelurahan kan udah nggak ada yang kenal lagi. Atau kalau awak Ustadz kecamatan, lewat kecamatan udah nggak ada yang kenal lagi. Nah, anggaplah Ustadz Jamal ini Ustadz kelurahan. Nah, merantau, pergi, coba, jangan pakai pakaian Ustadz.
Jangan pakai peci, jangan pakai lobe, jangan pakai jubah, coba. Pakai topi pet biasa atau pakai baju kaos, coba jalan ke sana. Sanggup enggak hidup? Makanya orang-orang dulu, orang ilmu tuh banyak yang pura-pura jadi orang gelandangan. Ada tuh, wali-wali gitu belajarnya. Dia menggelandangkan diri karena dia mau mencari hakikat diri. Kalau dia di kampungnya diketahui sebagai orang alim, dia mau pergi merantau, dia mau pergi ke tempat yang orang tidak tahu siapa dia. Jadi dulu cerita guru saya ada begini.